Tapi kalau Anda terbukti menyembunyikan saudara Emil, maka Anda bisa dianggap terlibat. Emil membunuh. Aduh, gimana ini? Aduh, sekarang gue kemana ya? Kalau ke rumah ibu, nggak mungkin. Polisi pasti udah mulai nyari gue ke sana. Kalau ke rumah papa juga, nggak. Gue belum berani berhadapan sama papa. Aduh, terus gue kemana? Kemana ya? Oh iya. Brooklyn Studio, yes. Oke, polisi pasti belum nyari gue sampai ke sana. Oke, ke sana aja deh. Ke sana deh. Oke. Kayaknya aman untuk sementara waktu. Gue tinggal di Brooklyn Studio. Nanti sampai di dalam, gue mau langsung tidur. Aduh, ini badan gue pegel-pegel banget lagi. Gara-gara tidur di mobil. Polisi. Aduh, polisi udah nyari gue sampai ke sini. Aduh, gawat. Pokoknya gue gak bisa sampai ketahuan. Gue gak mau ketangkap lagi. Enggak. Oke, gue harus pergi dari sini. Daripada aku negative thinking, aku mendingan tanya Emil langsung deh. Permisi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Maaf, cari siapa ya? Kami dari Polsek Prabu Jaya, mencari saudara Emilio Pratama Gunawan. Apa dia ada di sini? Maaf, Pak. Mas Emil gak ada di sini. Lalu di mana Pak Emil sekarang? Saya gak tahu, Pak. Saya belum ketemu Mas Emil dari semalam. Memangnya ada apa ya, Pak? Pak Emil diduga telah melakukan pembunuhan di Taman Botani. Astagfirullahaladzim. Saya gak salah dengar kan, Pak? Tidak. Kejadiannya semalam, pada saat pengunjung taman sedang sepi. Saudara Emil melarikan diri setelah kepergok sapam taman. Kami mohon kerjasamanya. Kalau Anda melihat atau bertemu dengan saudara Emil, mohon untuk segera melapor kepada kami. Tapi kalau Anda terbukti menyembunyikan saudara Emil, maka Anda bisa dianggap terlibat. Emil membunuh. Duh, gimana sih ini? Polisi ternyata udah nyari gue sampai ke sana. Aduh, gimana ya ngebuktiin kalau gue nggak bersalah? Gue sama sekali nggak punya bukti lagi. Aduh, kalau sekali ketangkap, gue pasti akan dipenjara lagi. Karena status gue juga sebelumnya pernah ditahan sama polisi. Aduh. Mbak. Iya mas, mau pesan apa lagi? Iya, ini saya mau minta refill tehnya ya. Baik, sebentar ya mas. Mau masukkan soda-soda ya? Iya, mau coba. Enggak. Tunggu tehnya aja. Permisi. Permisi ya. Iya. Astaga, maaf mas. Kenapa kok seberetak gitu sih? Mbak ini bisa kerja apa enggak? Tadi teh saya itu dingin kan? Kenapa refillnya itu tehnya panas sampai retak kayak gini gelasnya? Bisa kerja apa enggak sih? Saya minta maaf mas. Saya akan ambilkan gelas baru lagi. Sebentar. Ini ditinggal gini aja. Ini gelas sudah retak kayak gini, dibawa pergi lah. Bawa sana. Sekali lagi saya minta maaf ya mas. Ayo cepet ganti yang baru.
becus mbaknya. Bikin aku emosi aja. Iya, tapi kamu nggak perlu sekeras itu juga sih, Mil. Lagian kamu juga nggak ada bedanya kok sama gelas retak itu. Maksudnya? Kamu mungkin kelihatannya kuat, tangguh. Even though you're actually fragile. Kalau kamu kena panas sedikit aja, kamu bisa retak kayak gitu. What do you mean? Pertama kali aku ketemu sama kamu, aku perhatiin kamu itu punya insecure attachment. Insecure what? All my life, aku nggak pernah ngerasa insecure sama apapun. Nothing at all. Ya, aku cuma mau bilang, kamu tuh cenderung punya insecure terhadap semua hubungan. Hubungan antara teman, keluarga, bahkan pacar. Kamu mungkin kelihatannya cuek, keras, tapi sebenarnya kamu cuma lagi insecure aja. Marah-marahnya kamu, temperamennya kamu, kerasnya kamu, itu cuma self defense-nya kamu aja. Supaya kamu nggak tersakiti. Dan ini pasti ada hubungannya sama inner child-nya kamu. Sekarang aku tanya sama kamu. Waktu kamu kecil, kamu pernah nggak ngerasa ditinggalin? Ya. Sejak aku kecil, aku emang sering sekali diabaikan sama kedua orang tua aku. Aku sering ditelantarkan sama mereka. Mereka ada, tapi sama sekali gak pernah hadir dalam hidup aku. Aku benar-benar kosong pas aku kecil. Terus sampai akhirnya mereka berdua bercerai. Terus aku melanjutkan hidup aku dan akhirnya aku ketemu dengan seorang wanita yang bernama Citra. Aku jatuh cinta padanya, aku percaya padanya. Terus sampai akhirnya dia juga meninggalkan aku. Semua orang yang aku sayang selalu aja meninggalkan aku. Semuanya. Aku merasa ya seperti aku gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Makanya, kalau kamu lagi butuh seseorang, atau kamu lagi butuh cerita, aku janji, aku akan ada buat kamu dan aku pasti dengerin kamu terus. Gak usah janji sama aku, El. Karena selama ini, semua orang yang janji sama aku, they always break their promise. Iya, kalau kayak gitu, buktiin aja omongan aku. Iya, Elvira. Iya, Elvira. Oke, semoga Elvira bisa bantuin gue. Dan semoga dia bisa menepati ucapannya. Dan gak mengecewakan. Oke, let's go there. Oke, semoga bisa bantuin gue.